Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, terutama pada settingan DNS di OpenClass teman-teman. Di sini saya sudah menggunakan OpenClass terbaru, di mana ini adalah latest version saat video ini saya buat di versi 0.47.046 teman-teman. Nah, oke, di sini saya menggunakan konfigurasi di running mode mix ya, kemudian proxy mode tentunya rules. Nah, oke, kita lanjut ke bagian override setting. Saya lihat ya, masih banyak pemula yang mungkin belum terlalu paham dalam setting OpenClass, terutama di DNS setting. DNS setting sendiri itu fungsinya untuk memperlancar koneksi, mempercepat koneksi, dan bahkan berfungsi untuk menjaga privasi kita dengan cara menghindari kebocoran DNS, teman-teman. Nah, oke. Teman-teman, lihat konfigurasi saya di sini itu ada di name server dengan proxy. Proxy name servernya menggunakan Google, fallbacknya menggunakan Cloudflare, dan default name servernya menggunakan Google. Kenapa ada fallback menggunakan Cloudflare? Karena fallback itu fungsinya untuk cadangan, teman-teman. Nah, apabila website tertentu kita akses itu gagal menggunakan DNS Google, maka dia akan menggunakan DNS Cloudflare. Jadi itulah fungsi dari fallback ini. Jika kita aktifkan, teman-teman, meskipun kita isi, jika kita tidak aktifkan itu juga tidak akan terpakai ya. Nanti kita lanjut lagi ya, teman-teman. Nah, di sini tidak ada yang tercentang. Apa yang terjadi ya? Tidak ada yang tercentang. Saya tidak bisa menggunakan internet, teman-teman. Ping sama sekali tidak ada. Dan otomatis tidak bisa browsing ya. Nah, oke, kita lanjut. Jadi kita pilih dulu, kita gunakan open default name server dulu, teman-teman. Jadi sebenarnya itu tanpa kita setting, tanpa kita centang di sini, terkadang bisa, terkadang tidak, tergantung dari konfigurasi utama yang kita gunakan, teman-teman. Konfigurasi utamanya itu yang kita upload, misalkan dari backupan ya. Nah, di bawaan dari WRT itu, konfigurasi bawaannya itu seperti ini, teman-teman. Jadi di sini tuh tidak ada settingan DNS ya, hanya ada rules providers dan proxy providers. Jadi tidak ada settingan DNS, makanya harus dibekali dengan settingan DNS, baik bawaan OpenClass maupun custom dari kita sendiri, teman-teman. Nah, baik. Di sini saya menggunakan default dulu, coba ya. Kita gunakan default karena pada saat tidak dicentang itu tidak bisa terkoneksi ke internet. Oke, kita akan gunakan default. Default itu akan ditambahkan settingannya oleh OpenClass itu sendiri, teman-teman. Jadi OpenClass settingan bawaan kita tadi akan ditambahkan beberapa settingan dari OpenClass. Oke, kita lihat ya. Settingan sebelah kiri ini adalah settingan yang kita punya, dan yang kanan ini adalah settingan yang disetting oleh OpenClass itu sendiri. Dan tentunya akan ditambahkan beberapa settingan yang mengusahakan agar kita terkoneksi ke internet. Contoh, di sebelah kiri tidak ada konfigurasi DNS, dan di sebelah kanan ini akan diberi konfigurasi DNS, teman-teman. Nah, kita lihat ini adalah bawaan konfigurasi DNS pada script OpenClass-nya. Ini bisa kita rubah, tapi kita harus ngerubah script juga. Ini adalah bawaan. Namun nanti saya berikan tambahan tutorial untuk merubahnya tanpa merubah script bawaan. Nah, oke, ini kita copy ya, teman-teman. Ini adalah settingan DNS bawaan OpenClass. Kita paste di sini. Nah, kita diberi settingan DNS bawaan OpenClass itu bersama dengan fallbacknya, teman-teman ya. Dan kita akan coba ini apakah bisa terkoneksi ke internet atau tidak. Ini adalah konfigurasi tambahan yang ditambahkan oleh OpenClass itu sendiri. Jadi tidak bisa ya, teman-teman, tidak bisa terkoneksi. Kenapa? Karena dia tambahkan fallback menggunakan DOH, DNS over HTTPS. Jadi itulah fungsinya kita menambahkan konfigurasi manual, teman-teman. Oke. Nah, dengan cara itu tidak bisa, maka tentu tidak akan bisa berselancar. Nah, baik,
Kita akan coba lagi teman-teman menggunakan Open Upstream. Open Upstream ini dia akan mengambil konfigurasi DNS dari modem kita, ya, dan juga menambahkan konfigurasi dari name server yang kita masukkan di sini teman-teman. Jadi OpenClass itu selalu membantu kita untuk berjaga-jaga koneksi bisa tetap berjalan. Nah, tentunya modem saya tidak setting DNS-nya secara manual, tetapi secara otomatis diberikan oleh provider yang saya gunakan. Nah, kita buktikan teman-teman. Jadi saya centang Open Upstream DNS, kemudian saya apply, dan kita lihat ya bandingan. Tadi konfigurasinya seperti ini ya teman-teman. Ini konfigurasi bawaan OpenClass, dan kita akan coba menggunakan Open Upstream atau bawaan modem. Kita cek di config manage, kemudian kita scroll bagian DNS-nya. Nah, dengan ini DNS yang di setting oleh OpenClass itu ngambil dari DNS modem teman-teman ya. Oke, saya compare atau kayak ya, saya compare dulu ya. Saya paste dulu di sini. Kita lihat perbandingannya teman-teman. Nah, dia menghilangkan fallback dan juga menambahkan DNS dari provider yang saya gunakan, sekaligus menambahkan DNS dari yang saya setting di name server ini teman-teman. Jadi untuk berjaga-jaga, dia tidak hanya menambahkan DNS dari provider, tapi menambahkan juga DNS dari settingan kita yang ada di sini. Namun tidak full. Dia tidak memasukkan default name server dan tidak memasukkan fallbacknya teman-teman. Hanya seperti ini ya. Sedangkan yang konfigurasi bawaan OpenClass itu sudah memberikan DNS dari ini DNS Cina ya teman-teman, Google dan Cloudflare, dan juga menambahkan fallback. Namun masih tetap tidak bisa terkoneksi ke internet. Oke. Nah, di sini kita cek, di sini sudah ada ping teman-teman ya, menggunakan DNS bawaan modem. Sedangkan kita cek kebocoran DNS ini tentunya bocor ya. Nah, di sini muncul teman-teman provider yang saya gunakan otomatis bocor ya. Kita lihat di sini jelas-jelas bocor karena menggunakan DNS provider, teman-teman. Nah, di sini. Baik, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Bagaimana caranya kita menggunakan konfigurasi yang ada di sini? Ini biar kita tidak rugi men-setting. Bagaimana caranya? Itu kita centang yang ini teman-teman, custom DNS setting. Tapi open upstreamnya jangan dicentang, karena akan menggabungkan fallback, default name server, dan open upstream DNS alias DNS bawaan dari modem. Oke, kita buktikan ya. Kita centang di situ. Commit setting dulu, kemudian apply setting. Jadi ini tetap berpotensi bocor teman-teman, karena kita menambahkan open upstream DNS. Kita cek dulu di sini ping aman. Oke. Nah, kita cek di sini teman-teman konfigurasi yang OpenClass berikan ke kita. Nah, di sini ada fallback, ada default name server, ada name server, dan juga ada DNS dari provider. Nah, ini tetap bocor teman-teman, karena selalu mengikut sertakan DNS provider. Tapi meskipun mengikut sertakan DNS provider, ini juga masih ada caranya agar tidak bocor teman-teman. Oke, kita lihat lagi ya. Saya kembalikan ke DNS provider. Ini tidak saya centang. Nah, ini adalah kunci biar DNS tidak bocor, yaitu respect rules. Kita centang nih teman-teman. Kita centang respect rules, tetapi menggunakan DNS provider. Oke, kita commit dulu. Kemudian kita apply setting teman-teman. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai benar-benar running. Setelah kita restart, kita cek dulu ping aman ya teman-teman. Nah, kita lihat konfigurasi yang diberikan OpenClass.
Jadi dia akan menggabungkan konfigurasi yang kita setting dengan konfigurasi bawaan ya. Nah, teman-teman, di sini tetap memasukkan konfigurasi dari Open Class. Dari server DNS server modem kita ya, atau provider kita, tetapi menambahkan proxy server name server. Ini juga bawaan teman-teman. Ini bawaan juga, sama seperti DNS bawaan tadi ya, yang ini ya, name servernya. Jadi name server dan proxy server name server itu sama teman-teman, bawaan dari Open Class. Ini pun juga bisa kita rubah dengan cara merubah script atau dengan cara merubah script konfigurasi kita teman-teman. Jadi bisa script internalnya itu bisa dikata itu hard code ya, dan di sini bisa soft code bisa kita gunakan konfigurasi yang ada di kiri nantinya. Oke, nanti ya saya perlihatkan. Nah baik, ini menggunakan DNS provider. Jadi jika seperti tadi harusnya bocor teman-teman, tapi kita buktikan ya bocor tidaknya dengan mencentang respect rules walaupun ada DNS dari provider, dan ternyata tidak teman-teman ya. Jadi kita menggunakan DNS dari provider tapi tetap tidak ada kebocoran. Nah itu teman-teman ya. Kemudian kita cek lagi di sini, bagaimana jika kita gunakan respect rules dengan DNS dari defaultnya juga teman-teman. Dalam arti kata maksud saya itu tidak menggunakan DNS provider. Jadi menggunakan default DNS yang disetting otomatis oleh Open Class. Tapi kita centang juga respect rules-nya. Ini tetap bisa teman-teman, tetap jalan. Dan juga tetap nggak bocor. Kita cek dulu di sini. Oke. Nah, kita cek di sini teman-teman. Kita lihat DNS yang diberikan di sini. Di sini sudah tidak ada DNS provider ya. Tapi diisi DNS default teman-teman. Apakah ini masih bocor? Jelas tidak. Karena tadi jelas-jelas kita melihat bahwa ada DNS provider tetap tidak bocor karena server rules-nya kita centang. Respect rules-nya kita centang teman-teman. Nah, jika menggunakan setting seperti ini, itu akan menggunakan name server default teman-teman ya, dari bawaan Open Class itu sendiri. Di sini ya saya open new tab dulu. Nah seperti ini teman-teman. Ini bawaan semua nih, mulai dari name server, fallback-nya, proxy server name server, ini bawaan dari Open Class. Tapi tidak dibocorkan DNS-nya teman-teman. Nah oke, kita rubah lagi settingannya. Settingan yang sering saya gunakan itu, saya tidak menggunakan default dari Open Class karena saya tidak ingin menggunakan yang Cina-Cinaan tadi teman-teman, Cina-Cina nih. Oke ya. Saya hilangkan ini, kemudian saya pilih custom DNS. Jadi akan menggunakan DNS Google, kemudian fallback-nya Cloudflare, kemudian default-nya juga menggunakan juga Google teman-teman. Oke, seperti ini ya. Nah, kita tiba pada saat ini. Disinilah nanti ada yang sedikit mau dipaksakan teman-teman. Oke, kita cek. Kemudian sudah aman. Kita cek lagi di sini. Di sini ya. Nah, di sini sudah menggunakan konfigurasi kita nih teman-teman, bersama dengan fallback-nya. Ya, kita lihat ya. Nah, di sini name servernya Google, fallback-nya Cloudflare, default name server Google. Nah, satu lagi, dia nambahin proxy server name server karena kita centang respect rules, tapi DNS-nya tidak kita inginkan. Misalkan ya, kita tidak ingin menggunakan DNS China,
Oke, kita tes dulu di sini. DNS leak. Kita tes dulu di DNS leak. Oke, tidak bocor ya teman-teman. Jadi tetap tidak bocor. Nah, akan tetapi masalah yang tadi, kita tidak ingin menggunakan DNS yang diberikan oleh OpenClass teman-teman. Kita akan rubah yang ini. Jadi di sini saya gunakan softcode aja ya. Nah, yang ini kita copy. Kemudian ini kan ada di kelompok DNS ya. Jadi kita di atas rules ini kita tambahkan spasi, kemudian kita ketik sama seperti ini DNS titik 2, kemudian enter. Nah, ini kita copy teman-teman. Sudah saya copy tadi, saya paste di sini. Nah, ini kita ganti nih. Cukup pakai 2 misalkan ya. Pakai apa ya? Ini saya hapus dulu. Nah, saya akan gunakan di sini 1.1.1.1 di sini .0.1.1. Saya akan gunakan Cloudflare ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti DNS Cina ini tidak lagi dimasukkan di sini. Jadi karena OpenClass itu selalu mengacu pada konfigurasi utama teman-teman. Oke, kita apply setting dulu. Kemudian di sini kita cek sampai bisa ping lagi. Oke, sudah aman. Kita cek lagi konfigurasinya. Apakah DNS Cina tadi masih dimasukkan atau tidak? Saya yakin tidak ya teman-teman. Nah, ini sudah tidak ada lagi teman-teman. Proxy server name servernya sudah diganti mengikuti konfigurasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi DNS Cina tadi. Nah, inilah konfigurasi yang saya terapkan selama ini teman-teman. Kita cek lagi di DNS leak. Responnya bagus. Nah, kita lihat teman-teman, tidak ada kebocoran ya. Sudah aman semua teman-teman. Jadi begitulah settingan DNS yang saya gunakan selama ini untuk mempercepat koneksi, mempercepat respon, dan aman teman-teman. DNS tidak bocor juga. Nah, untuk merubah yang ini nanti tinggal setting di sini teman-teman. Override setting DNS, bisa langsung ya. Name server, fallback, dan default name server. Itulah yang dimasukkan. Jadi OpenClass itu selalu membantu kita untuk mengkonfigurasi yang kurang teman-teman. Akan tetapi dia tetap mengacu pada konfigurasi utama yang kita terapkan. Jadi contohnya, jika saya tidak memasukkan proxy server name server secara paksa di sini, maka nanti dia akan memberikan proxy server name server bawaan OpenClass-nya, yaitu ada DNS Cina tadi teman-teman. Jadi kita paksa seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya cara setting DNS di OpenClass yang saya gunakan ini teman-teman. Oke, kita jelaskan lagi ya secara singkatnya di sini. Untuk custom DNS setting akan mengambil dari sini teman-teman. Untuk respect rules, dia akan menambahkan proxy server name server dari konfigurasi kita, konfigurasi utama kita. Kalau ada, kalau tidak, maka mengambil dari konfigurasi bawaan OpenClass-nya, yaitu DNS Cina. Sedangkan upstream DNS itu mengambil DNS dari modem atau provider yang kita gunakan teman-teman. Sedangkan default tidak mengambil dari custom dan tidak mengambil dari modem, tapi membuat sendiri teman-teman. Dia akan membuat sendiri dari bawaan konfigurasinya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara konfigurasi bagian DNS, karena ini sangat fatal teman-teman. Saya coba menggunakan default DNS. Dia akan memberikan name server, fallback, dan juga
kayaknya cuma dua ya teman-teman, cuma memberi name server dan fallback. Default name server tidak, kalau tidak dicentang yang di sini. Default server name server, proxy server name server itu ngambilnya dari sini teman-teman. Oke, kita lihat ya. Tadi di awal saya menggunakan default itu tidak bisa ada ping dan tidak bisa berselancar tentunya. Saya coba dulu. Kita lihat dulu ya, defaultnya itu memberikan fallback dan name server. Oh, ini masih ada teman-teman, proxy server name server masih ada, padahal saya tidak mencentang tadi ya. Sebentar ya, masih ada. Oke, saya lihat dulu di sini ya, ini saya tidak centang. Coba ya, saya commit ulang. Oh sorry, kenapa ada di situ? Karena kita sudah tambahin tadi teman-teman di sini. Maaf. Kita sudah tambahin di sini proxy server name server nih. Di sini teman-teman. Jadi meskipun tidak kita centang di sini, itu sama halnya dengan mencentang teman-teman. Meskipun tidak kita centang, sama halnya dengan mencentang karena kita sudah masukkan secara manual di sini untuk merubah tadi. Karena jika tidak, dia akan memberikan proxy server name server Cina. Kita lihat ya, dia akan memberikan proxy server name server Cina teman-teman. Kita lihat, nah ini dia akan memberikan proxy server name server Cina. Dengan cara ini harusnya tidak ada ping. Nah jelas tidak ada ping ya teman-teman, karena dia pakai DOH DNS over HTTPS, sedangkan paket yang saya gunakan ini bukan regular teman-teman, paket inject ya, tidak ada regulernya, jadi tidak bisa menggunakan DNS over HTTPS. Jadi itulah fungsinya ya, cara setting DNS-nya dan juga beberapa setting tambahan ya teman-teman. Kalau respect rules-nya saya centang, ini akan jalan teman-teman. Ini akan ada ping karena fallback-nya itu dilewatkan ke proxy server name server. Ya, itu ada pingnya teman-teman. Nah, tapi yang dimasukkan itu proxy server name server Cina. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini dia nih proxy server name server. Makanya tadi saya tambahkan yang memaksanya di sini. Oke, saya rasa sudah paham ya sedikit demi sedikit teman-teman. Untuk open class terbaru ini nantilah saya repack dulu, kemudian saya share ke teman-teman semuanya. Baik, saya rasa saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.